Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok G kelas M013 dengan matkul akuntansi keuangan menengah 1, dosen pengampu Ibu Sofi Yunida Putri STMAK. Kami akan mempresentasikan RMK kami chapter 9 tentang Inventories Additional Valuation Issue. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri saya dan rekan-rekan saya terlebih dahulu. Jadi anggota kelompok kami yang pertama ada Chelsea Mariana Wibisono dengan NPM akhir 052, lalu ada Asilatus Zuro Rizkiki dengan NPM akhir 065, lalu Eli Novianti Lestari dengan NPM akhir 137, lalu Rosida Miskia Mariam dengan NPM akhir 162, dan diri saya sendiri Rida Anora Kamala dengan NPM akhir 163, serta Aninda Feliansyah dengan NPM akhir 204. Baik, masuk pada materi pertama, saya akan menjelaskan tentang lower of cost or net realizable value atau disingkat LCNRV. Jadi, jika nilai persediaan turun di bawah biaya aslinya karena usang, kerusakan, atau penurunan harga pasar, perusahaan harus menurunkan nilai persediaan tersebut ke nilai realisasi neto atau NRV. NRV sendiri memiliki rumus, yaitu estimasi harga jual dikurangi dengan harga penyelesaian ditambah biaya penjualan. Di sini terdapat contoh. Ada inventory value unfinished sebesar 1.000 euro, lalu pengurangnya ada estimasi cost of completion sebesar 50 euro dan estimasi cost to sell sebesar 200 euro. Perhitungannya, NRV sama dengan 1000 dikurangi 50 ditambah 200 sama dengan 750 euro. Jadi jika biaya perolehan atau kos barang tersebut diasumsikan 950 euro, maka perusahaan harus mencatat persediaan sebesar 750 euro dari perhitungan di atas, karena 750 euro lebih rendah dibanding 950 euro. Perusahaan akan mencatat kerugian penurunan sebesar 200 euro. Adapun metode pencatatan dari LCNRV sendiri, yang pertama ada item per item. Ini menghitung LCNRV untuk setiap jenis barang secara individual karena paling umum dan menghasilkan nilai paling rendah. Yang kedua ada kategori utama atau major group. Ini tuh mengelompokkan barang serupa, misal semua makanan beku, dan menghitung totalnya. Yang ketiga ada total persediaan, yaitu menghitung total biaya seluruh persediaan dibandingkan dengan total NRV seluruhnya. Di situ terdapat contoh, ada makanan frozen kayak bayam, lalu wortel, dan juga kacang panjang, itu termasuk ke metode item per item. Sedangkan untuk kategori major group itu merupakan total dari item per item itu sendiri. Jadi total dari spinach, carrot, dan juga cut beans itu termasuk ke major group. Sedangkan untuk total persediaannya itu yang paling bawah sendiri. Dan jumlahnya itu seperti yang kita hitung sebelumnya, diambil nilai yang paling kecil. Selanjutnya ada metode pencatatan penurunan nilai untuk LCNRV ini sendiri. Untuk metodenya ada dua, yaitu metode cost of goods sold dan juga loss method. Untuk cost of goods sold method, jurnalnya debitnya jelas cost of goods sold, lalu kreditnya adalah inventory. Sedangkan untuk loss method, debitnya adalah loss due to decline of inventory to net realizable value, atau
penurunan nilai, kerugian penurunan nilai jika di bahasa Indonesia, dan kreditnya tetap inventory. Di sini terdapat contoh. Jadi ada COGS-nya sebesar 108 euro, lalu ada ending inventory, ini biaya biasa sebesar 82 euro, dan juga ending inventory di NRV sebesar 70 euro. Balik ke perhitungan jurnal inventory-nya, yang dikredit itu dari ending inventory, yang cost dikurang dengan ending inventory dari NRV. Jadi diketahui jumlahnya 12.000 euro itu dari 82 euro dikurangi dengan 70 euro. Pencatatan di laba ruginya pun berbeda. Untuk cost of goods sold method, jelas sales revenue diketahui 200 euro, langsung dikurang dengan cost of goods sold-nya sebesar 120 euro yang menghasilkan 80 euro. Maaf, 80.000 euro. Lalu loss methodnya, ini sales revenue-nya kita asumsikan sama 200 euro, sedangkan cost of goods sold-nya itu awal tidak ditambah dengan 12.000, sedangkan yang metode cost of goods sold sebelumnya langsung 120 karena langsung ditambah 108 ditambah dengan 12.000 gitu. Nah, kalau loss method ini cost of goods sold-nya dipisah, jadi tetap dihitung 108.000 euro yang menghasilkan gross profit sebesar 92 euro. Lalu disinilah pengurangnya, yaitu loss due to decline of inventory to net realizable value sebesar 12.000 euro yang menghasilkan sama si 80.000 euro juga. Adapun penggunaan akun cadangan atau allowance ini tuh memungkinkan perusahaan untuk tetap mencatat biaya historis asli di buku besar. Penyajian di neracanya itu persediaan atau biaya asli dikurang cadangan sama dengan persediaan pada nilai LCNRV. Di situ juga terdapat contoh seperti inventory at cost-nya 82.000 dikurang dengan allowance to reduce inventory to net realizable value-nya sebesar 12.000 euro yang menghasilkan inventory at net realizable value sebesar 70.000 euro. Lalu ada pemulihan kerugian atau recovery of loss. Di sini jika di periode berikutnya nilai NRV naik kembali, perusahaan dapat memulihkan atau menaikkan kembali nilai persediaan tersebut. Namun kenaikan ini dibatasi hanya sampai sebesar nilai perolehan aslinya. Perusahaan tidak boleh mencatat nilai di atas biaya asli. Untuk jurnal recovery ini, debitnya terdapat allowance to reduce inventory to net realizable value, dan juga kreditnya adalah recovery of inventory loss. Jika dicontoh adalah sebesar 4.000 euro. Adapun kekurangan dari LCNRV ini sendiri adalah inkonsistensi, subjektivitas, dan manipulasi laba. Di sini saya akan menjelaskan mengenai valuation basis. Yang pertama ada net realizable value atau NRV. Pada dasarnya terdapat dua situasi utama di mana perusahaan menggunakan net realizable value atau NRV sebagai dasar penilaian persediaan, yaitu ada pada aset pertanian dan komoditas yang dimiliki oleh broker trader. Yang kedua, ada agricultural inventory atau persediaan pertanian. Dalam aktivitas pertanian terdapat dua jenis aset utama, yaitu ada biological asset dan agricultural product. Biological asset ini merupakan makhluk hidup seperti sapi atau tanaman, sedangkan agricultural product adalah hasil panen seperti susu, buah, atau wool. Nah, selanjutnya ada pelakuan akuntansi. Yang pertama, ada pelakuan akuntansi pada biological asset. Untuk biological asset, pengukuran ini dilakukan pada saat pengakuan awal dan pada setiap akhir periode. Nilainya ditentukan berdasarkan fair value dikurangi dengan biaya penjualan atau NRV.
Setiap perubahan nilai akan langsung diakui sebagai laba atau rugi dalam laporan keuangan. Yang kedua, ada perlakuan akuntansi pada agricultural product. Nah, pada agricultural product ini diukur pada NRV pada saat panen. Setelah panen, nilai NRV tersebut menjadi biaya perolehan persediaan. Selanjutnya, persediaan ini diberlakukan sama seperti persediaan biasa dalam kegiatan bisnis. Untuk yang selanjutnya ada ilustrasi akuntansi agrikultural pada net realizable value. Ada tabel perubahan nilai sapi perah atau milking cost yang berisi nilai awal pada 1 Januari 2022 sebesar 460.000 euro. Kemudian ada kenaikan nilai wajar atau growth dan harga sebesar 35.000 euro. Dan ada penurunan nilai karena panen atau diperah, yakni sebesar 1.200 euro. Sehingga total perubahannya yakni sebesar 33.800 euro. Menghasilkan nilai akhir pada 31 Januari 2022 sebesar 493.800 euro. Nah, maksudnya yakni sapi perah dinilai sebagai nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual NRV. Nilai sapi bisa naik karena pertumbuhan atau harga pasar yang meningkat dan bisa turun karena produktivitas berkurang saat diperah. Jadi, nilai aset biologis ini tidak tetap, tapi mengikuti kondisi pasar dan fisik. Untuk yang selanjutnya yakni ada commodity broker traders. Yang pertama ada pengukuran persediaan. Persediaan dinilai dengan fair value dikurangi dengan biaya penjualan atau NRV. Dan perubahan nilai NRV ini diakui sebagai laba atau rugi pada periode berjalan. Yang kedua ada karakteristik broker trader. Yang pertama ada membeli atau menjual komoditas seperti gandum, logam mulia, minyak, dan lain-lain. Yang kedua, adapun tujuan utamanya yakni untuk dijual dalam jangka pendek dan mendapatkan keuntungan dari fluktuasi harga. Yang ketiga, NRV paling relevan karena mencerminkan nilai yang akan diterima di masa depan. Selanjutnya yang ketiga ada penentuan apakah perusahaan termasuk broker trader, yakni diperlukan pertimbangan seperti lama penyimpanan persediaan, kemudian ada atau tidaknya layanan tambahan seperti layanan distribusi, penyimpanan, dan pengemasan ulang. Dan yang terakhir, jika bukan perusahaan broker trader, maka perusahaan harus dinilai dengan LCNRV atau Lower of Cost or Net Realizable Value. Jadi, NRV ini digunakan untuk perusahaan broker trader yang menjual cepat tanpa proses tambahan. Sedangkan LCNRV digunakan untuk persediaan biasa, yakni ada proses atau layanan tambahan. Kemudian ada relative standalone sales value, yakni kondisi ketika perusahaan membeli beberapa barang sekaligus dalam satu paket atau lump sum purchase. Diperlukan cara untuk mengalokasikan biaya secara tepat, yakni metode yang digunakan adalah relative standalone sales value, yaitu mengalokasikan biaya berdasarkan proporsi nilai jual masing-masing barang. Dengan cara ini, setiap produk akan mendapatkan alokasi biaya yang lebih adil dan mencerminkan nilai ekonomisnya. Adapun contoh perhitungan dari relative standalone sales value. Diketahui ada 3 kelompok lot. Yang pertama ada kelompok A dengan jumlah lot 100 dan harga per lotnya $10.000. Ada kelompok B dengan jumlah lotnya 100 dan harga per lotnya $6.000. Dan kelompok C dengan jumlah lot 200 dengan harga per lotnya yakni $4.500. Yang pertama kita harus menghitung nilai jual total atau total sales price. Ini dihitung berdasarkan jumlah lot dikalikan dengan harga per lot. Contohnya yakni kelompok A, jumlah lotnya 100 dikali dengan harganya yakni $10.000 sama dengan $1 juta. Kemudian kelompok B, 100 dikali dengan $6.000 sama dengan $600.000. Dan kelompok C, 200 dikali dengan $4.500 sama dengan $900.000. Sehingga nilai jual totalnya yakni sama dengan $2.500.000. Kemudian kedua, kita harus menghitung relative sales value atau proporsinya, yakni dengan cara membandingkan tiap kelompok dengan total. Contohnya, kelompok A yakni $1 juta dibandingkan dengan totalnya yakni $2.500.000 sama dengan 100 per 250. Kemudian kelompok B yakni $600.000 dibandingkan dengan $2.500.000 yakni sama dengan 60 per 250 dolar. Dan kelompok C yakni $900.000 dibandingkan dengan $2.500.000 sama dengan 90 per 250. Nah, ini adalah persentase kontribusi dari nilai jual. Kemudian ketiga, kita melakukan pembagian biaya atau cost allocation.
Diasumsikan total biaya yang dikeluarkan yakni 1 juta dolar. Maka dari itu dialokasikan sesuai dengan proporsi, yakni kelompok A, proporsi 100 per 250 dikali dengan 1 juta dolar sama dengan 400 ribu dolar untuk kelompok A. Dan kelompok B, yakni 60 per 250 dikali dengan 1 juta dolar, yakni sama dengan 240 ribu dolar. Dan kelompok C, proporsinya 90 per 250 dikali dengan 1 juta dolar, yakni sama dengan 360 ribu dolar. Sehingga cost per lotnya yakni dihitung kelompok A 400 ribu dolar dibagi dengan jumlahnya yakni 100 sama dengan 4.000 dolar per lot. Dan kelompok B 240 ribu dolar dibagi dengan 100 jumlah lotnya yakni sama dengan 2.400 dolar per lot. Dan kelompok C 360 ribu dolar dibagi dengan jumlah lotnya 200 yakni sama dengan 1.800 dolar per lot. Nah, ini penting karena nanti akan dipakai untuk menghitung laba rugi. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai purchase commitments. Purchase commitments adalah perjanjian perusahaan untuk membeli barang di masa depan dan harga yang sudah ditentukan saat ini. Adapun ciri-ciri dari purchase commitments, yakni yang pertama, barang belum diterima, yang kedua, harga sudah disepakati, yang ketiga, biasanya kontrak tidak dapat dibatalkan atau bersifat non-cancelable. Adapun perlakuan akuntansi, yakni secara akuntansi, purchase commitments tidak langsung dicatat sebagai aset atau liabilitas. Hal ini dikarenakan kontrak tersebut masih bersifat executory contract, yaitu kedua belah pihak belum memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, informasi ini hanya diungkap di catatan atas laporan keuangan. Adapun potensi terjadi kerugian dari purchase commitments. Ini adalah suatu kondisi di mana harga di dalam kontrak lebih tinggi dibandingkan dengan harga pasar dan diperkirakan akan menimbulkan kerugian. Maka perusahaan harus mengakui liabilitas dan kerugian tersebut dalam laporan keuangan. Adapun contoh kasus dari purchase commitments, yakni diketahui harga kontrak sebesar 10 juta euro, harga pasar 7 juta euro, dan ada selisih sebesar 3 juta euro. Selisih ini merupakan rugi karena harga kontrak lebih tinggi daripada harga pasar. Adapun beberapa jurnal yang harus dibuat, yakni yang pertama ada jurnal pengakuan kerugian, dan isinya yakni unrealized holding loss sebesar 3 juta pada purchase commitment liability sebesar 3 juta euro. Artinya, perusahaan mengakui kerugian pada saat ini sekaligus mencatat kewajiban. Dan disebut unrealized karena barang belum dibeli tapi kerugian sudah diperkirakan. Yang kedua, ada jurnal saat barang benar-benar dibeli, yakni ketika pembelian terjadi, persediaan dicatat sebesar harga pasarnya, yakni sebesar 7 juta euro. Kemudian liabilitas digunakan dan kas yang keluar sebesar 10 juta euro. Sehingga jurnalnya yakni purchase atau inventory sebesar 7 juta euro dan purchase commitment liability sebesar 3 juta euro pada cash sebesar 10 juta euro. Yang ketiga, ada jurnal ketika harga membaik atau recovery. Semisal harga naik dari 7 juta euro menjadi 9 juta euro, maka ada keuntungan pemulihan sebesar 1 juta euro. Sehingga jurnalnya yakni purchase commitment liability sebesar 1 juta euro pada unrealized holding gain or loss income sebesar 1 juta euro. Yang terakhir yakni konsep hedging. Hedging adalah cara untuk melindungi diri dari resiko perubahan harga. Contohnya yakni membeli kontrak pembelian atau rugi sekaligus menjual kontrak futures. Jadi akan rugi di satu sisi dan untung di sisi lain, menjadikan risiko ini menjadi lebih kecil. Baik, selanjutnya saya Anindya Feliansyah dengan NPM akhir 204 akan menjelaskan mengenai the gross profit method of estimating inventory atau metode laba kotor dalam pencatatan persediaan. Jadi, metode laba kotor itu digunakan untuk mengestimasi persediaan saat perhitungan fisik tidak memungkinkan. Metode laba kotor sendiri bergantung pada 3 asumsi dasar, yaitu yang pertama, persediaan awal ditambah dengan pembelian akan menghasilkan barang tersedia. Kemudian yang kedua, penjualan dikurangi dengan laba kotor akan menghasilkan harga pokok penjualan atau HPP. Dan yang terakhir, barang tersedia dikurangi dengan HPP akan menghasilkan persediaan akhir. Selanjutnya, contoh penerapan terdapat pada gambar, yaitu yang pertama, diketahui persediaan awal sebesar 60.000 dan terdapat pembelian sebesar 200.000, sehingga barang tersedia didapat dari persediaan awal ditambah dengan pembelian akan menghasilkan 260.000. Kemudian terdapat penjualan sebesar 280.000 dan menghitung laba kotor sebesar 30% akan menjadi 84.000. Kemudian penjualan dikurangi dengan laba kotor akan memperoleh HPP sebesar 196.000.
Yang terakhir, barang tersedia sebesar 260.000 dikurangi dengan HPP sebesar 196.000 akan menghasilkan persediaan akhir sebesar 64.000. Yang selanjutnya yaitu persentase dan konversi laba kotor. Persentase laba kotor digunakan untuk memperkirakan laba kotor dari penjualan. Biasanya dihitung dari harga jual atau sales. Perusahaan bisa menggunakan data historis atau periode sebelumnya untuk menghitung persentase laba kotor. Adapun hubungan markup dan laba kotor adalah sebagai berikut. Markup sendiri bisa dihitung dari biaya, cost, atau harga jual, selling price. Rumusnya yaitu biaya ditambah laba kotor akan menghasilkan harga jual. Akan tetapi, persentase markup atas biaya tidak sama dengan laba kotor atas harga jual. Yang selanjutnya itu konversi persentase. Untuk mencari laba kotor atas harga jual, rumusnya adalah persentase markup atas biaya dibagi 100% ditambah dengan persentase markup atas biaya. Kemudian, untuk mencari persentase markup atas biaya, dihitung dengan rumus laba kotor atas harga jual dibagi dengan 100% dikurangi persentase markup atas biaya. Contoh penerapannya ada pada gambar, yaitu ketika laba kotor atas harga jual diketahui sebesar 20%, maka persentase markup atas biaya dapat dicari dengan rumus laba kotor atas harga jual dibagi 100% dikurangi persentase markup atas biaya, sehingga menjadi 20% dibagi 100% dikurangi 20%, yaitu 20% dibagi 80% sama dengan 25%. Sebaliknya, ketika persentase markup atas biaya diketahui, maka laba kotor atas harga jual juga bisa dicari dengan menggunakan rumus persentase markup atas biaya dibagi 100% ditambah persentase markup atas biaya. Sehingga ketika persentase markup atas biaya diketahui sebesar 50%, maka laba kotor atas harga jualnya yaitu 50% dibagi 100% ditambah 50% akan menghasilkan 33,5%. Yang terakhir yaitu evaluasi metode laba kotor. Kelemahan utama dari metode laba kotor yaitu yang pertama, hanya estimasi, tidak seakurat perhitungan fisik. Kemudian yang kedua yaitu metode laba kotor bergantung pada persentase laba kotor yang bisa berubah. Dan yang terakhir, tidak selalu diterima untuk laporan keuangan resmi, jadi memerlukan verifikasi tambahan. Baik, untuk selanjutnya kita akan masuk pada Retail Inventory Method. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Asiratul Zuhra Rizky dengan NPM akhir 065. Baik, pada bagian ini kita mulai dari gambaran umum terlebih dahulu tentang Retail Inventory Method. Sederhananya, pada metode ini dipakai untuk memperkirakan persediaan akhir tanpa harus menghitung barang satu persatu secara fisik. Jadi, lebih efisien terutama untuk perusahaan retail yang jumlah produknya lebih banyak. Cara kerjanya itu sebenarnya cukup logis. Kita mulai dari harga jual, lalu diubah ke harga perolehan menggunakan rasio tertentu, yaitu menggunakan cost to retail. Nah, dari situ perusahaan bisa memperkirakan berapa nilai persediaan yang masih tersisa setelah dikurangi dengan penjualan. Yang perlu diperhatikan juga dalam penentuan harga tersebut biasanya ada perubahan, yaitu bisa naik dan bisa turun. Kenaikan harga tersebut disebut dengan markup, sedangkan penurunan harga tersebut disebut dengan markdown. Jadi secara keseluruhan pada metode ini membantu perusahaan mendapatkan estimasi secara lebih cepat tanpa harus menunggu perhitungan fisik secara lebih detail. Baik, selanjutnya kita masuk ke salah satu variasi yaitu konvensional retail method. Metode ini biasanya digunakan kalau suatu perusahaan ingin hasil yang lebih hati-hati atau lebih konservatif supaya nilai persediaan tersebut tidak terlalu tinggi. Yang membedakannya di sini adalah cara memperlakukan perubahan harga tersebut. Kalau terjadi kenaikan harga atau markup, itu masih bisa diperhitungkan. Tapi kalau terjadi penurunan harga atau markdown, justru tidak dimasukkan. Karena markdown dianggap sebagai penurunan nilai, jadi tidak digunakan dalam menghitung rasio. Dampaknya, rasio yang dihasilkan akan lebih kecil dan akhirnya nilai persediaan akhir juga cenderung menjadi lebih rendah. Misalnya, ada barang dengan cost 5 dan harga jualnya adalah 10. Lalu karena markdown, harga jual tersebut turun menjadi 2. Rasio tersebut tetap dihitung dari 5 dibanding 10, yaitu 50%. Nah, angka ini kemudian dikalikan dengan harga yang sudah turun tadi. Hasilnya nilai persediaan akhirnya adalah 1. Dari contoh ini dilihat bahwa pada metode ini menghasilkan nilai yang lebih rendah dan lebih mencerminkan pada kondisi sebenarnya. Selanjutnya yaitu ada special items relating to retail method. Yang pertama ada penyesuaian pada biaya.
seperti freight-in, ditambahkan ke biaya karena merupakan bagian dari harga perolehan barang. Lalu ada purchase returns and allowance, yaitu mengurangi biaya karena barang dikembalikan atau mendapatkan potongan. Selanjutnya ada purchase discounts, juga mengurangi biaya pembelian. Lalu penyesuaian pada retail atau harga jual, ada sales returns and allowance, yaitu mengurangi penjualan kotor karena barang dikembalikan kepada pelanggan. Lalu ada sales discounts, jika metode bruto tidak dicatat, agar nilai persediaan akhir tidak terlalu tinggi atau overvalued. Selanjutnya ada perlakuan item khusus. Ada transfer in, yaitu diperlakukan seperti pembelian biasa karena menambah persediaan. Normal shortage, yaitu kerusakan, kehilangan, dan shrinkage, hanya mengurangi kolom retail karena barang sudah tidak bisa dijual. Tidak dimasukkan ke dalam perhitungan rasio cost to retail agar rasio tetap akurat. Selanjutnya ada abnormal shortage, yaitu mengurangi cost dan retail, serta dicatat sebagai kerugian karena sifatnya tidak wajar dan bisa memengaruhi laporan keuangan. Terakhir ada employee discounts, yaitu mengurangi retail seperti penjualan, tetapi tidak mempengaruhi rasio karena bukan perubahan harga jual secara umum. Selanjutnya ada evaluation of retail inventory method. Metode ini digunakan oleh perusahaan seperti Carrefour dan Marks & Spencer karena dapat menghitung laba bersih tanpa stok opnam fisik, membantu mengontrol dan mendekati kekurangan persediaan, memudahkan pengelolaan jumlah barang, serta digunakan untuk kebutuhan asuransi. Namun memiliki keterbatasan, yaitu memiliki efek rata-rata average pada laba kotor, sehingga kurang akurat jika margin tiap produk berbeda, dan tidak memperhitungkan perbedaan laba antar departemen. Solusinya, kita dapat menghitung persediaan per departemen atau per kelompok barang dengan margin serupa. Asumsi penting, komposisi persediaan akhir harus mencerminkan komposisi barang yang tersedia untuk dijual. Intinya, metode ini praktis dan efisien, tetapi akurasinya bergantung pada keseragaman margin dan komposisi barang. Nama saya Chelsea Mariana Wibisono, NPM Akhir 052. Pada slide ini saya akan membahas tentang presentation of inventories atau penyajian persediaan. Standar akuntansi mengharuskan perusahaan mengungkapkan beberapa informasi penting terkait persediaan. Di antaranya adalah kebijakan akuntansi yang digunakan seperti metode FIFO atau weighted average. Selain itu, perusahaan juga harus menyajikan nilai dan klasifikasi persediaan seperti bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Penilaian pada persediaan juga harus diperhatikan, yaitu menggunakan konsep cost atau net realizable value yang mana lebih rendah. Kemudian persediaan yang telah terjual akan diakui sebagai beban atau cost of goods sold. Dan perusahaan juga harus mengungkapkan adanya write-down atau penurunan nilai serta reversal jika nilai kembali meningkat. Terakhir, persediaan digunakan sebagai jaminan utang jika ada kewajiban yang harus dibayar. Selanjutnya dijelaskan bahwa informasi persediaan disajikan dalam dua bagian, yaitu laporan posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan. Keduanya menggunakan prinsip yang sama, yaitu persediaan dinilai berdasarkan lower of cost or net realizable value. Metode yang umum digunakan adalah weighted average cost. Net realizable value adalah harga jual dikurangi biaya penyelesaian dan biaya penjualan. Dalam laporan posisi keuangan, penilaian persediaan dibedakan berdasarkan jenisnya. Bahan baku dinilai dari harga beli ditambah biaya terkait, sedangkan barang dalam proses dan barang jadi dinilai dari biaya produksi. Perlu diperhatikan juga bahwa biaya bunga tidak termasuk dalam perhitungan persediaan. Jika nilai realisasi bersih lebih rendah dari nilai buku, maka akan dilakukan write-down. Sementara itu, dalam catatan atas laporan keuangan dijelaskan lebih rinci bahwa cost mencakup biaya perolehan dan biaya produksi, termasuk overhead tidak langsung. Untuk persediaan jangka panjang, seperti produk yang membutuhkan proses pematangan, digunakan metode khusus, namun tetap diklasifikasikan sebagai aset lancar. Berikutnya pembahasan mengenai analisis persediaan. Jumlah persediaan yang dimiliki perusahaan sangat berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Manajemen persediaan memiliki dua risiko.
Jika persediaan terlalu banyak, maka biaya penyimpanan akan tinggi. Misalnya investasi, penyimpanan, asuransi, pajak, keusangan, dan kerusakan. Namun, jika terlalu sedikit dapat menyebabkan kehabisan stok, kehilangan penjual, dan pelanggan yang merasa tidak puas. Dan untuk menganalisis persediaan digunakan inventory turnover dan average days to sales inventory. Inventory turnover menunjukkan seberapa cepat persediaan terjual dalam satu periode. Sedangkan average days to sell inventory menunjukkan rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk menjual persediaan. Jadi, semakin tinggi perputaran persediaan, maka semakin baik karena menunjukkan efisiensi dalam mengelola persediaan. Sekian presentasi RMK dari kelompok kami. Kami memohon maaf jika ada salah dan kata yang kami ucapkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.